Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Brother fillah rahimakumullah, jumpa lagi dengan kita di sini PDKT, podcast dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Baik sobat PDKT, pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu seputar pesantren, di mana belakangan ini sama-sama kita tahu bahwa telah terjadi polemik yang terjadi antara salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia dengan pesantren, yaitu di mana stasiun televisi swasta tersebut menayangkan sebuah program yang memberitakan mengenai kegiatan maupun aktivitas yang ada di sebuah pesantren. Namun memang sama-sama kita ketahui juga penyampaiannya sepertinya dengan narasi yang agak sinis gitu ya. Sehingga hal tersebut tentu menuai polemik. Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra atas hal tersebut. Apa dan bagaimana mengenai berita tersebut dan bagaimana pengembangannya serta kelanjutannya, pada hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan tamu atau narasumber yang telah hadir di depan kita, yaitu Al-Ustadz Abu Umar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Nuqthah Al-Irtikas. Baik, langsung kita bahas ya Ustadz ya. Ya. Kita santai aja di sini. Iya. Jadi sama-sama kita ketahui Ustadz, mungkin Ustadz juga mendengar beritanya gitu, karena memang ini sempat viral juga. Iya, iya. Di mana salah satu stasiun televisi swasta tersebut menayangkan sebuah program yang isinya tentang aktivitas di pesantren. Iya. Namun pada saat saya melihat dan beberapa orang menilai juga, kok sepertinya hal itu disampaikan dengan narasi yang cukup sinis ya, ya seperti orang yang sedang gibah dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mendukung stasiun televisi swasta tersebut gitu. Nah, sebagai pengasuh di salah satu pondok pesantren, sebetulnya bagaimana tanggapan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahi alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau melihat apa yang terjadi sebenarnya ya, kalau kita dari orang pesantren itu tidak terlalu serius menanggapi. Ya, ini kan yang membuat ramai juga sebetulnya adalah ya zaman sekarang ini kalau sudah viral, orang-orang di luar pesantren lebih sibuk gitu ya. Kalau di pesantren itu sebetulnya tidak terlalu sibuk, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang itu kan katakanlah media Trans TV itu menyampaikan hal-hal yang dianggap negatif. Dari 1 butir dari 1000 butir yang ada di pesantren. Mungkin ada butiran padi 1 butir yang barangkali ada sedikit kekurangan. Nah, dia hanya menyorot kepada 1 butir yang dianggap menurut yang bersangkutan itu tidak baik. Nah, kalau di kalangan pesantren sih asik-asik aja, biasa aja, nggak gimana-gimana gitu. Kenapa? Karena tadi dari ini dianggap sebagai sebuah kumpulan puzzle itu hanya secuil saja. Karena apa, pesantren itu bukan itu saja. Betul. Nah, itu remeh sebetulnya. Nah, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala ya ada hikmahnya. Ya, ingin menunjukkan kepada kita dan akhirnya orang pengen tahu bagaimana kehidupan di pesantren gitu. Ini kita ngambil pelajarannya di situ. Ada hikmahnya. Hanya saja memang betul. Jadi ya pesantren juga manusia. Mungkin saja lah, selama itu manusia mungkin ada kekurangannya. Tapi sebetulnya bukan hanya itu, namanya sebagai manusiawi. Cuman makanya tadi orang-orang pesantren itu santai aja, nggak ada bagaimana kalau
kita pernah hidup di pesantren 24 jam, apa yang dilakukan santri terhadap gurunya, santri terhadap santri, guru terhadap guru, terhadap lingkungan. Nah, itu barulah kita bisa menilai. Jika dari semua penilaian apa yang dilakukan di pondok itu dilihat, dirasakan, ya silahkan dinilai. Nah, kalau ini adalah potongan video yang kemudian itu dibahas secara berlebihan. Ya sebetulnya itu merugikan diri sendiri. Si stasiun TV-nya itu sendiri. Akhirnya kan apa yang terjadi? Nah, gitu. Coba saja perhatikan, orang-orang pondok mana ada yang dari pesantren mana ada yang menggugat? Tidak ada. Walaupun ada sayap organisasi ormas, misalkan dari NU, itu pun juga sayap NU, misalkan Banser, Ansor. Tapi kalau secara kelembagaan pesantrennya menganggap hal sepele. Nah, ini kan menunjukkan jati diri pesantren sesungguhnya. Betul. Apa yang dilakukan Trans TV itu sebetulnya terlalu kecil dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dengan sebaik itu saja dicari kelemahannya. Sibuk mencari dari mana titik lemahnya Rasulullah. Padahal disebutnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu khuluqin azim. Artinya orang yang akhlaknya paling tinggi. As-sadiqul masduq. Orang yang dipercaya dan orang yang benar. Orang yang benar dan dibenarkan. Masya Allah. Sadiqul wa'adil amin. Orang yang janjinya selalu tepat. Tapi itu pun dicari kekurangannya oleh orang kafir. Nah, artinya ya itulah kita belajar, apalagi pondok pesantren. Apalagi manusia yang ada di pesantren. Jadi orang pesantren mah ya istilahnya kalau dikatakan mengikut apa yang di Imam Ali katakan, ketika disinggung itu dibicarakan kekurangannya, apa yang mereka ketahui sebetulnya terlalu sedikit. Kelemahan kita itu lebih banyak dari apa yang mereka ketahui. Dan itu manusiawi. Seandainya ada kesalahan. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa persoalan kecil itu yang dianggap remeh oleh pesantren diperbesar. Nah, itu berarti kan menunjukkan kenapa karakteristiknya seperti dulu di masa Nabi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Kita nggak menganggap Trans 7 itu orang kafir ya. Ya mungkin ada orang yang membenci atau tidak suka atau salah paham. Dia kurang data atau kurang ilmu dan lain sebagainya. Buktinya kan bos-bosnya langsung minta maaf ke pondok, ya, dan bahkan langsung diberhentikan. Padahal di pondok mah sebelum mereka meminta maaf sudah selesai. Nanti juga hilang, sekarang juga sudah sepi lagi. Ya, tapi nanti kita akan lihat hikmahnya bagaimana, ya, Masya Allah. Ya, baik, Sat. Menarik sih, Sat, ya. Jadi sebetulnya mungkin itu juga buah dari apa yang selama ini diberikan oleh kiai kepada santri-santrinya, berupa bagaimana cara menyikapi sebuah permasalahan. Dan terbukti bahwa permasalahan ini santri-santri yang ada di pondok pesantren menyikapi dengan santai-santai aja gitu. Karena itu mungkin bagian daripada salah satu keilmuan yang diajarkan di pesantren. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ini, Sat. Sebetulnya dengan apa yang disoroti oleh Trans 7 tersebut mengenai cara bersalaman, kemudian membungkuk atau sampai ngesot-ngesot, itu kan ini sebenarnya berkaitan dengan adab ya, Sat, ya. Nah, sebagian menilai ini memang sebuah kebudayaan yang turun-temurun mengenai adab murid kepada gurunya. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa ini adalah buah dari feodalisme. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya adab murid kepada gurunya yang diajarkan oleh Islam itu seperti apa sih, Ustaz? Iya, Masya Allah. Nah, justru itulah yang tidak diketahui oleh, sebetulnya tidak semua Trans 7 ya, maksudnya itu si wartawan itu, jurnalis dan program itu saja sebetulnya. Ya, program itu saja sebetulnya. Ya. Sebetulnya ya itu yang tidak diketahui itu. Kalau di dalam pesantren itu, adab itu
adalah salah satu hal yang betul-betul diperhatikan. Sangat diperhatikan. Karena itu bagian dari pengamalan apa yang mereka pelajari di dalam kurikulum materi pelajaran pesantren. Nah, itu buah sebetulnya. Adab, akhlak, ya, karakter, itu buah. Mereka belajar tauhid, mereka belajar fikih, mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis. Apa yang dipelajari dari itu, semua itu, pengetahuan itu, buahnya diantaranya adalah akhlak yang baik, adab yang terpuji. Ya, jadi contoh misalkan, kalau orang pesantren itu dia menjalankan ajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya di pondok, kiai-kiainya, ustadznya, ya diajarkan Quran itu. Coba contohnya, misalkan kalau ngaji tentang karakter Luqman mendidik anak, ya, ada salah satu misalkan berbakti kepada orang tua. Yang ini masih dipertahankan di pesantren itu. Orang tuanya kayak apa? Kalau di pesantren mas selalu didoakan. Iya, jadi nggak putus-putus doanya itu. Siang malam, pagi sore didoakan orang tuanya. Coba. Baik mereka itu orang tuanya kayak apa? Macam-macam tuh orang tua itu. Anak-anak itu kita sampaikan. Ya saya sebagai pengasuh juga mengajarkan begitu. Karena saya itu persis itu. Misalkan bagaimana karakter orang tuanya, mungkin ada clash dengan anak-anaknya segala macam lah ya. Nah, apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu? Wabil walidaini ihsana. Mau kayak apa juga. Bahkan Al-Quran itu misalkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu itu walaupun bapak ibumu itu orang kafir, walaupun misalkan dia mau alaf anaknya nih, tetap kalau disuruh musyrik jangan, disuruh kafir jangan, tapi kamu harus berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya. Jadi kita ajarkan itu. Bayangkan itu. Misalkan Luqman ngajarin anaknya, diajarkan lagi ke santri kita. Kan itu kita belajar tentang bagaimana Al-Quran mencontohkan pendidikan terbaik. Seperti Luqman mengajarkan, La tusa'ir khaddaka linnas, wa la tamshi fil ardi marha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita itu nggak boleh berpapasan tuh, muslim dengan muslim, ngelengos. Diem-dieman aja. Ngelengos. Ngelengos tuh bahasa Inggrisnya apa? Jadi kalau berpapasan nih, kata Nabi SAW, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya, ini hadis sahih dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kata Nabi, kamu itu jangan sepelekan persoalan sekecil apapun. Apa contohnya? Talqa akhaka biwajhin talq. Kamu itu bertemu dengan saudaramu dan kamu tersenyum. Coba. Jadi nggak boleh bertemu saling manyun, saling merenggut, memalingkan. Ya, malingkan wajah ya. Iya, jadi nggak boleh. Bayangkan itu ajaran Islam. Jadi makanya kalau orang pesantren ketemu salaman, saling membungkuk, membungkuk itu sebetulnya budaya di kita. Ya, mau membungkuk tidak membungkuk, tapi mereka selalu tersenyum. Sebenarnya itu kan hanya kulitnya. Betul. Kata ulama itu sebetulnya membungkuk itu diharamkan dalam rangka rukuk, beribadatan. Sudah jelas tujuannya itu adalah mentakdiskan sesuatu dengan cara membungkukkan badan seperti rukuk.
Nah, kalau ini kan sebetulnya bukan dalam rangka saling beribadah. Betul. Bertemu, buktinya misalkan, kenapa Trans TV nggak pernah mengkritik budaya menunduk dari orang Jepang? Iya, iya. Sama-sama nunduk ya, Ustaz, ya? Sama-sama nunduk. Jepang kayak apa itu kalau misalkan nunduk, dia Arigato. dibalas nunduk lagi. Iya, betul. Arigato, arigato. Bahasa Jepang itu ya. Iya, iya. Nunduk. Tapi saling nunduk. Kenapa mereka nggak mengatakan itu Jepang itu apa disebutnya apalah gitu? Nggak ada. Jadi sebetulnya yaitu mah kebiasaan. Karena kata para ulama, kalau orientasinya, tujuannya, niatnya adalah menyembah, mentakdiskan orang yang kita hormatin itu, tujuannya menyembahnya, mengkultuskannya, mentakdiskannya itu, mensucikannya, itu baru masuk kategori haram. Tapi kalau kebiasaan itu yang di luar pentakdisan, nah itu kalaupun ada paling tingginya makruh. Tapi itu hal yang biasa. Dan tujuannya bukan karena, dan tidak semua pesantren begitu sebetulnya. Tidak semua pesantren begitu. Jadi sikap, akhlak, adab itu adalah buah pendidikan. Dididik tidak boleh memalingkan. Kalau berbicara, bertemu itu jangan saling bermusuhan. Demikian juga la tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Jalan Membusungkan dada. wah, nggak boleh. Boleh kapan itu berjalan seperti itu? Kalau kita menghadapi musuh di medan perang. Iya, iya. Jangan di medan perang, silakan. Nggak akan ada orang Islam pas lagi perang, nggak ada yang nunduk-nunduk. Wah. Tapi ketika bertemu dengan sesama Muslim, mereka saling sopan. Ya, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh nggak suka sama orang sombong, membanggakan diri, nggak ada itu. Nah itu jangan sampai, dan itu menjadi melekat di dalam diri mereka. Ya yang saya rasakan sering ada tamu dari kota-kota nih, dari kan kami di Bogor tuh di gunung. Iya. Ada datang dari kota di Tangsel, di Serpong di sini. Jamaah-jamaah saya itu datang ke sono sampai keheranan itu. Santri setiap ketemu tuh cium tangan sama dia sama orang tua, kan orang-orang tua tuh. Iya, iya. Baru aja ketemu semenit 2 menit balik lagi nganterin makanan, cium tangan lagi. Apa salahnya cium tangan? Udah kenal aja enggak ya? Padahal kenal juga enggak, karena mereka terbiasa menghormati orang tua. Apa salahnya dengan cium tangan? Bahkan Nabi mencium tangan orang sahabatnya. Bukan sebaliknya. Kenapa? Karena penghormatan. Nah ini yang terus terang aja saya itu merasakan. Ya saya hidup di dua alam, di gunung sama di kota, gitu, hidup di dua alam. Maksudnya itu lain kodok ya, membedakan betapa kita hidup di pesantren itu, Masya Allah. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada. Kadang-kadang anak santri itu kelewatan tuh, maksudnya itu nggak berani ngomong anjing itu anjing. Iya, iya, iya. Itu ada guguk, takut dibilang ngomong kasar. Saking takutnya. Saking menjaganya. Saking menjaganya. Ya Allah. Jadi itu ada itu. Apa itu? Guguk katanya. Karena mereka tidak terbiasa lidahnya itu ngomong. Kan coba aja. Bahkan sekarang tuh jadi ngetren itu. Iya. Kalau komika itu. Iya, iya. Jadi dibiasakan mereka itu. Dipopulerkan kata-kata itu. Kalau misalkan ngomong ke temennya, ke orang lain itu dengan sebutan binatang itu. Di pondok mah boro-boro, bahkan binatangnya aja nggak berani dia sebut sebagai binatang, takut dianggap kasar. Saking dia selalu menjaga. Padahal saya ngajarin ke santri, dah kalau anjing mah dibilang anjing aja gitu. Iya. Tapi itulah buah dari hati yang bersih. Ya, yuk jangan sampai. Jadi orang mengatakan punten ya misalkan. Yang kasar itu, misalkan kan biasa lulusan SD gaul di lingkungannya biasa ngomong oon sama temennya, lu oon amat sih lu. Itu kadang-kadang kelas 7 itu
yang baru masuk pesantren tuh SMP. masih suka ke bawah tuh. Itu dianggap aib oleh seluruh warga pondok. Cuma kata itu doang. Ustaz. Cuman kata 3 huruf itu aja. Kenapa? Karena udah nggak biasa. Kalau ada kata itu di lingkungan mereka itu langsung astagfirullah. Gitu. Padahal kita nggak menghukum yang baru masuk itu karena udah terbiasa. Tapi diingatkan, anti nggak boleh ngomong begitu. Astagfirullah afan, gitu. Karena kebiasaan kan. Nah itu biasanya 3 bulan tuh bersih tuh. Maksimal 3 bulan tuh bersih. Tidak ada kata-kata kasar dan kotor ya, jorok apa segala macam tidak ada. Nah itu sekali lagi buah ya, pengajaran pesantren itu memang mengedepankan adab. Makanya belum pernah saya mendengar tuh pesantren A dengan pesantren B itu tawuran gitu, saling serang, itu belum pernah saya dengar Kayak itu. STM misalnya. Nah kalau di sekolah umum dari zaman kuda ngegel besi kata orang Sunda sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Betul. Kenapa ini nggak selesai-selesai? Dan saya punya apa itu teman itu yang dulunya di STM. Ya dia sering menyaksikan teman-temannya mati lagi tawuran. Masih ada orangnya, masih hidup, masih sampai sekarang gitu. Ada. Dan masih tahun kemarin beberapa bulan lalu masih aja ada kejadian itu. Sampai detik ini belum pernah ada pesantren itu, pesantren A dengan pesantren B tawuran itu enggak ada. Malah Masya Allah kita akan mendapatkan buah yang manis tuh dari niat yang ikhlas, ajaran yang baik menghasilkan buah yang manis. Itu bukan sebuah hayalan, itu kenyataan. Coba saja, makanya kalau misalkan itu ya jurnalis itu cobalah hidup sehari semalam aja. Ya, bangun jam 3, apa yang dilakukan? Nanti tidur jam 9, apa yang dilakukan? Ya Masya Allah, barulah dia bisa melihat. Benar. Gitu. Baik. Jadi sebetulnya hal itu dilakukan semata-mata takzim terhadap guru kiainya saja. Iya. Jadi bukan seperti yang diberitakan, Iya. diperintahkan harus bahkan sampai bersujud dan lain sebagainya. Itulah yang sebetulnya ini kan nggak bisa digeneralisir sebenarnya. Adapun kalau misalnya terdapat pesantren yang memang di dalamnya ada oknum, kan di tempat lain belum tentu seperti itu. Iya. Maka yang menjadi menarik lagi adalah timbul pertanyaan kembali, Ustaz. Sebetulnya ini sebenarnya disengaja atau enggak sih oleh pihak stasiun televisi swasta itu? Dan kita merujuk lagi pada waktu sebelumnya kan katanya juga Indonesia ini sudah menandatangani pihak Kementerian Agama Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam rangka pendidikan dan lain sebagainya. Dan dengar-dengar kemarin juga belum lama mengirimkan utusannya ke Amerika ya, Ustaz? Ya. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Gimana, Ustaz? Tapi tadi tentang tujuan itu ya memang kita tidak tahu. Betul. Mau sengaja tidak sengaja juga sekali lagi orang-orang pondok mah menganggap angin lalu saja. Ya. Dan akhirnya kan betul-betul menjadi angin lalu. Ya selesailah sudah. Karena santri di Indonesia itu ada 34 juta jumlahnya. Dan itu kan bisa menjadi saksi hidup itu. Betul. Sebetulnya itu dari mungkin yang dilihat ada 10, 20, 50 dari 34 juta. Mungkin yang pada santri-santri yang lain bilang kayaknya nggak gitu deh. Iya makanya itu terlalu berlebihan. Nah boleh jadi gini terkait dengan Amerika itu. Nah ini juga salah kaprah ya. Salah kaprahnya ketika kan ada motivasi memasukkan kurikulum yang memang di luar apa yang sudah biasa diajarkan di pesantren. Nah anggaplah tadi orang belajar ke Amerika itu supaya pesantren maju. Ya. Ini ada satu cerita menarik ini yang
dari kawan kami itu juga beliau adalah pengasuh pesantren di Purwakarta yang waktu itu bertemu dengan pimpinan Gontor, ya, Kiai Zarkasih ya. Nah itu, kalau tidak salah itu. Nah beliau cerita, jadi di suatu pertemuan itu dan beliau bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan di Amerika, di Inggris, pokoknya di Barat lah, di Barat. Lalu ketika mereka itu mau bicara tentang konsep pendidikan, disampaikan oleh kiai kita itu berapa jumlah terbanyak yang pernah ada di lembaga pendidikan di Barat itu. Berapa jumlah yang pernah kalian dalam satu waktu nih, sekarang ini misalkan di pondok A atau di sekolah A, berapa santrinya, berapa muridnya, paling banyak berapa di Barat itu yang ada? Ternyata sedikit. Satu sekolah itu menampungnya itu cuma sedikit. Itu pun banyak bully. Banyak problem. Coba perhatikan, mana ada sekolah, di sekolah apapun. Mau sekolah agama, mau sekolah umum, mau sekolah apapun, elit maupun alit istilahnya ya. Itu bully itu menjadi problem mereka. Udah biasa. Di Barat. Sekarang coba lihat. Dibalikin tuh sama kiai pesantren itu. Apakah ada di sekolah kalian yang jumlah siswanya itu sampai 30.000, 40.000, 50.000? Indonesia bukan satu tempat itu. Pelosok puluhan ribu. Gontor berapa puluh ribu. Terus Lirboyo berapa puluh ribu. Dan pernah nggak ada problem ya yang cukup besar itu menjadi budaya bully itu? Ada kasus, ada. Tapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan persentase itu nggak nyampe. Jangankan 1%, 0,1% aja nggak ada. Saking kecilnya. Tapi di sana dengan jumlah siswa yang sedikit, mereka nggak mampu mendidik anak-anak mereka supaya tidak melakukan bully. Bully udah jadi budaya dan mereka tidak bisa. Sampai detik ini mereka nggak bisa menghilangkan itu. Nah ini kan harusnya jadi pelajaran. Tapi kenapa kok Kementerian Agama justru malah mengutus orang-orang Kemenag untuk belajar supaya dimasukkan ke dalam kurikulum pesantren? Nah ini yang patut dipertanyakan. Dan pesantrenlah sebetulnya sejak Indonesia sebelum merdeka, ya, seperti contohnya itu apa itu? Tempat nyandrinya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, kakeknya Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur itu. Itu bahkan sudah berdiri dari tahun 1700-an. Sebelum Indonesia merdeka. Sampai akhirnya Indonesia merdeka, Bung Karno itu 21 Oktober atau 20 Oktober itu datang Kiai Hasyim Asy'ari ke Mbah Hasyim itu, minta fatwa. Ini bagaimana Inggris mau balik lagi menjajah Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia? Agustus, September, Oktober, 2 bulan kan mau ada agresi militer lagi tuh. Maka 22 Oktober Mbah Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwa mengangkat senjata melawan penjajah. Pesantren. Dan kenapa kok Bung Karno minta ke pesantren? Karena pesantren di mana santri-santrinya itu sumuhun dawuh. Ngikut apa kata kiai. Mereka percaya kata kiainya, kita siap mati melawan penjajah. Mereka siap mati. Kenapa orang-orang itu tidak pernah mengkritisi betapa loyalitas para santri itu kepada kiainya? Jangankan cuma cium tangan. Besok kalian berangkat jihad, mati di sana, mereka akan mati. Siap mati. Samina wa ata'na. Kenapa nggak dikritik? Kenapa para kiai itu memerintahkan para santri itu untuk mati di medan perang? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu. Padahal kan ya cium tangan itu kan kecil. Ini mah disuruh mati siap jihad. Itu kan fatwa jihadnya.
disebutnya resolusi jihad. Resolusi jihad. Mbah Hashim Asy'ari itu ya ketua PBNU itu. NU-nya kan udah lahir tuh. Nah, itu memerintahkan para santri untuk jihad mengangkat senjata. Bukan hanya para santri, para kiai juga. Saya ketemu banyak kiai-kiai, ya orang-orang udah sepuh-sepuh itu, mereka itu cerita bagaimana dulu ketika mereka berjihad melawan Belanda, melawan Inggris, melawan penjajah, atau orang tua mereka. Itu hanya pesantren. Ya, yang memang ya Allah, jangan dibilang lemah lembut aja, suatu saat mereka disuruh jihad mereka. Dan andalannya sebetulnya di mana akhlak itu dipertahankan sesungguhnya di pesantren. Ada kasus-kasus, ya namanya kasus ya, manusia juga mungkin ya ada, ya namanya manusia lah. Di zaman Nabi juga ada orang yang murtad, ya penghafal Quran murtad, di zaman sahabat begitu juga, tapi itu kan kecil. Sama di pesantren juga dengan jumlah santri yang jutaan itu, yang sekarang yang existing itu, bukan 1 juta 2 juta itu, ya banyak sekali itu. Nah itu paling kasusnya hanya terjadi beberapa. Dan itu ketika zaman sekarang sedikit kasus ini bisa dianggap menjadi persoalan besar. Kami nggak menemukan tuh, ya di pesantren itu memang ada secara manusiawi itu. Ada yang baru pindah, yang baru masuk, belum tahu gitu. Tapi setelah kita didik, Masya Allah. Ada santri baru misalkan masih suka ya minta makan tapi tidak bilang makanan, kan suka bawa nyimpen makanan tuh. Ah itu kadang ada, tapi kita berikan treatment, ya kita didik dengan baik, bisa berubah tuh. Budaya lama tuh di sekolah umum, masuk ke pesantren, ke bawah. Tapi setelah kita treatment, dan yang paling penting tuh yang orang nggak pernah tahu bahwa selain dari dididik dengan baik, treatment itu, mereka para kiai itu minta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada santri itu. Dilakukan nggak itu di sekolah umum? Disebutkan namanya, ada problem si fulan, si fulanah. Ya Allah, dia adalah hamba Engkau. Dia adalah makhluk Engkau yang Engkau ciptakan. Tunjukkanlah dia ke jalan yang baik. Berikanlah hidayah dan taufik kepadanya. Coba. Nah itu tuh bukan hanya secara zahir, tapi juga ruh, ya, ruhiyahnya, ruhaniyahnya. Dia minta, para kiai itu mendoakan, disebutkan namanya, dilaporin, ya Allah si fulana si fulan ini begini, mohon dibukakan pintunya, pintu maafmu, dan diberikan jalan hidayah dan taufik. Masya Allah. Nah itu yang dilakukan. Nah itu yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat gitu. Ya, kalau orang pesantren biasa aja. Masya Allah. Jadi terharu juga saya dengarnya. Sebegitu mulianya gitu yang ada di pesantren, tapi kok yang terekspos hal-hal negatifnya gitu ya. Dan betapa dahulu juga para santri maupun kiai punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Iya, sangat besar. Dan mungkin kita nggak tahu kalau zaman itu seperti yang tadi diceritakan Ustadz bahwa Pak Soekarno tidak meminta kerjasama dari para santri dan kiainya, seperti apa sekarang Indonesia kita belum tahu. Ustadz. Wah betul. Baik, Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ketika ada hal-hal yang tendensius kemudian sinis terhadap lingkungan pesantren dan di dalamnya kemudian ada yang menyatakan kiai yang mencari keuntungan, kemudian ada yang menyatakan hal-hal negatif lainnya, apa pesan Ustadz kepada para pendengar nanti supaya mata kita dan pikiran kita terbuka bagaimana sebetulnya kehidupan pesantren menepis hal-hal negatif tersebut? Ya. Sekali lagi, kami di pesantren itu sebetulnya tidak peduli dengan tanggapan orang, nggak peduli. Kita selalu menanamkan
saya pribadi menanamkan ke anak-anak dan juga menanamkan diri sendiri. Apa yang kita lakukan di pondok itu adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ngatain apa-apa, nggak ada yang peduli. Kita tanamkan betul kepada para santri itu. Jadi kenapa buruknya kita? Saya selalu nanamkan, nggak usah khawatir dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. Kenapa? Saya bicara ke anak-anak itu Abi. Abi nggak pernah marah orang ngata-ngatain jelek apa. Dia cuma tahu yang itu saja. Dia nggak tahu kejelekan Abi itu lebih banyak dari itu. Nah, itu yang pertama. Bahwa para kiai, para ustadz, para penghuni pondok itu terus-menerus ditanamkan tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka niatkan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Yang pertama, yang kedua, misalkan ada pemberian dari santri, dari orang tua, dari alumni, dari siapa saja masyarakat, ya sesungguhnya itu terlalu kecil. Berapapun yang mereka akan bayarkan itu nggak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para guru-guru mereka itu. Nggak ada nilainya. Bahkan sebetulnya juga Umar bin Khattab bahkan membuat undang-undang yang memberikan penghargaan secara real, material kepada guru-guru itu. Memang dulu di zaman Khalifah Umar itu gratis pendidikan. Tapi gurunya digaji dengan gaji sampai lebih dari memadai gitu. Kalau sekarang gaji guru itu 10 juta yang sudah sertifikasi, yang sudah itu dianggap sudah besar. Padahal dulu Umar bin Khattab memberikan tunjangan 34 juta setiap bulan kepada para guru. Itu guru-guru Quran. Ngajarin anak-anak santri-santri kecil prasekolah itu. Kayak TPA lah. Kayak TPA gitu, gajinya udah sebesar itu. Luar biasa kan? Nggak ada apa-apanya. Cuman ya itulah sebetulnya. Sekarang kan bayangkan di madrasah ini lagi ada demo nih guru-guru madrasah. Oh iya. Digaji 300.000, kadang-kadang digaji 3 bulan sekali. 300.000 zaman sekarang. Iya, itu pun dia minta-minta kepada negara. Dan itu pun juga ya nggak ada pembahasan guru madrasah yang jumlahnya banyak itu, ya ratusan ribu mungkin itu banyak. Ya saya tahu persis bagaimana mereka itu. Tapi ya mungkin juga kalau dulu sih nggak pernah ada demo. Kenapa? Dulu pernah ada tuntutan. Karena mungkin kehidupannya juga nggak terlalu ya seperti sekarang ya. Kalau dulu mah nggak digaji juga biasa saja. Dulu mau pondok-pondok kobong-kobong itu dia santrinya nggak bayar, kiainya nggak pernah digaji. Dari mana kiai itu? Dia bertani, beternak, jual beli gitu. Tapi saya heran tuh kiai-kiai di pondok kaya-kaya gitu, tanahnya luas-luas. Padahal sekolahnya murah. Nggak tahu itu keberkahan. Ya, jadi tapi sekali lagi semua itu dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa juga. Ya sekolah aja, perhatikan. Semua kiai-kiai mana ada yang merasa tersinggung? Nggak ada. Biasa aja. Nah, kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu karena Allah. Kalau menurut hukum agama salah, mereka akan tinggalkan. Pada umumnya begitu. Kalau memang ini masih boleh berbeda pendapat, masih ada yang melakukan, ada yang meninggalkan. Jadi patokannya itu benar sesuai petunjuk Allah, contoh Rasulullah dilakukan. Ada kitabnya dijalankan. Kalau nggak ada, mereka juga nggak akan melakukan. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu dilihat, kalau memang itu salah, mereka akan hilangkan. Kalau benar, mereka dibiarkan saja. Mungkin ada yang nyuruh, ada yang enggak, itu masing-masing pondok beda-beda. Ya, Al-Fakir saya di pondok nggak pernah nyuruh santri itu membungkuk-bungkuk, enggak. Tapi santrinya melakukan itu. Jadi atas enggak terlalu membungkuk, maksudnya rasa sopan santunnya itu kelihatan gitu. Ya, makanya tadi ibu-ibu yang datang ke pondok dicium tangannya berkali-kali, setiap ketemu cium tangan sampai lucu mereka mengatakan, kami baru menemukan hal seperti ini. Karena dia biasa hidup di kota.
masing-masing. Di pondok dia menemukan kehangatan itu. Tata keramanya masih terjaga sekali. Masih terjaga, sopan santun, masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau masih muda mungkin kita pengen mondok lagi. Saya jadi pengen mondok. Oke, baik. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas informasi dan penjelasan serta materi-materi yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga juga bisa membuka mata dan pikiran orang-orang di luar sana yang memang dalam kesehariannya tidak mengetahui bagaimana sih aktivitas di dalam pesantren tersebut. Dan jangan sampai ini menjadi momok yang menakutkan. Nanti orang tua takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren, padahal tujuan orang tuanya sebetulnya mulia. Tapi karena takut dengan pemberitaan negatif, menjadi takut kembali. Baik Seth, mungkin pembahasan kita cukup sekian untuk hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada episode PDKT yang lainnya, dan kita akan membahas tema-tema lain yang pastinya jauh lebih menarik lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Ustaz. Oh ya.